Perkenalkan, nama saya Aditya Nusayo. Saya dari Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan memberi sebuah video di mana wawancara kepada petani tanaman budidaya ubi jalar. Ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Muhammad Riki Karnain yang melakukan wawancara di Medan. Jadi sebelum kita masuk ke video dia, sebelumnya kita tahu dulu apa sih tanaman ubi rambat itu. Tanaman ubi rambat itu adalah sebuah tanaman yang dibudidaya, termasuk kelompok budidaya, yang dimana yang dimanfaatkan itu ialah umbinya gitu. Karena umbinya ini mengandung gizi yang sangat tinggi. Jika bicara dengan prospek ubi jalar ini, khususnya di negara maju, banyak yang dikembangkan hasil dari produk ubi jalar ini, seperti makanan, kosmetik, dan tekstil. Dari hasil industri inilah berjalan lancarnya hasil produk dari ubi jalar ini. Kita masuk ke video dia. Jadi kali ini kita akan mewawancarai petani yang membudidayakan ubi, dan di tempatnya itu ubi jalar. Nah, kali ini saya bersama Bapak namanya Bapak Jaka. Oleh Bapak Jaka. Tempatnya kan di mana, Pak? Pasar Tujuh Matu. Nah, jadi Bapak Jaka ini adalah pembudidaya ubi jalar. Nah, untuk Pak Jaka, kita di sini mau bertanya-tanya sedikit tentang batangnya kita potong, kita tanamkan lah dalam lahan kita setelah dia itu keluarlah daunnya, berakarlah dia itu kita. Kemudian kan Pak, setelah penanaman itu biasanya perlakuan apa duluan Pak yang digunakan Pak? Entah dia pemupukan, kita langsung disemprot oleh pestisida, ya terutama yang kita siram lah dulu dia. Habis tanam kita siram, kira-kira umur sedikit mulai dia nampak itu, nah, kita tabur pupuk itu tadi, kita kasih pupuk Korea. Nah, untuk perairannya lah Pak, untuk ubi jalar itu tersebut disiramkan tiap hari atau memang dia hidup sendiri gitu Pak? Siram lah, siram lah. Cuma nanti kalau memang dia udah umur sebulan, ya kan, adalah tanda hujan dia udah nggak pala-pala lagi siram. Hidupkan aja lah dia siram. Di awalnya aja ya Pak, awalnya membantu perairannya. Kemudian kan Pak, dalam menjaga ubinya tadi lah Pak, dalam menjaga tanamannya kan itu ada Pak serangan hama, kayak ada rumput-rumput juga di sekelilingnya ya, yang tumbuh. Itu bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya Pak? Ya, kita koret lah, kita bersihkan lah kan supaya cantik yang besar. Kita koret aja gitu rumput-rumputnya. Biasanya Bapak itu mengoreknya itu pakai apa itu Pak? Menggunakan alat apa aja lah, pakai apa namanya, koret rumput pakai cangkul lah kita bilang. Untuk hamanya sendiri Pak, biasanya hamanya itu hama apa Pak itu? Paling belalang, bulat ya, nggak pala kali lah, paling kita semprotkan aja pakai ya kalau udah hilang ya. Jadi biasanya hamanya itu nggak terlalu parah. Nggak pala kali lah. Kemudian Pak, dalam pembudidayaannya ini Bapak menanam ubinya itu yang tahu warna ungu kah, yang warna hijau kah? Maksudnya varietasnya Pak? Ungu ya Pak. Ini warnanya ungu.
untuk daunnya sendiri Pak, itu warnanya seperti apa? Ya kadang ada itu, kadang ada merah, gitu, ada dua macam lah dia ada warna daun itu kan. Dalam membudidayakan ubi jalar ini sulit nggak Pak? Sulit nggak Pak menurut Bapak itu kesulitan yang dihadapi lah? Enggak. Paling tinggal tergantung cuaca aja lah, panas enggaknya lah gitu aja lah. Cuman kita bantu siram juga lah. Makanya itu kalau nanam kayak gini, kalau nanam umbi-umbian gini dia kalau bisa posisinya di masa hujan. Nah, Itu nggak takut busuk itu Pak? enggak, Enggak ya, karena kan dia pakai apa bedengan Oh. gitu, air kan mengalir ke bawah. turun dia. Tapi kalau ada bedengin dia kemungkinan busuk. Untuk waktu panennya lah Pak, kan umbi ini kan tumbuhnya di bawah Pak, jadi cukup sulit lah untuk diidentifikasi dia panennya itu bagaimana. Jadi untuk Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak untuk menandakan bahwasanya umbinya sudah ada dan siap dipanen? Kurang lebih 3 bulan. Kalau mau cantik dia besar dia itu udah bisa dipanen lagi. Nah jadi kita kalau memanen itu kita hitung aja lah berarti ya Pak, Ya untuk udah harinya. dari mulai kita tanam itu 3 bulan ke depan lah, udah bisa itu. Oke lah, mungkin itu aja lah Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih nih kepada Bapak untuk kesediaan waktunya ya bisa saya wawancarai. Siap Pak. Nah, jadi hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwasanya jika ingin menanam umbi, pertama kita itu harus membuat bedengan. Nah, kemudian yang ditanam adalah batang umbi itu sendiri. Jadi dari penyiraman, penyiangan dilakukan seperti biasa. Yang ditanam dari tanaman itu. Jadi dicucukkan kemudian hidup. Untuk perlakuan pemupukan digunakan pupuk urea, dan untuk penyemprotan disemprot ketika hamanya mulai menyerang. Hama yang sering menyerang itu yaitu belalang, ulat. Nah, jadi untuk penyakit itu sendiri mungkin ya dari serangan kutu daun yang menyerap cairan dari daun itu sendiri yang membuat daun itu berubah menjadi kuning. Nah, jadi saya akan menambahi kesimpulan yang didapat dari saudara Riki Zulkarnain, khususnya di dalam budidaya, dalam pengendalian hama dan penyakit. Sebelum kita menyemprotkan menggunakan insektisida, fungisida yang berbahan kimia, kita bisa menggunakan pengendalian secara fisik gitu, yaitu dengan cara mengambil langsung hama yang menyerang tanaman budidaya kita. Jadi mengambil dan pun dimatikan ataupun dimusnahkan. Baru bisa juga kita menggunakan fungisida dan insektisida yang berbahan alami seperti buah jeruk nipis, air jeruk nipis maupun daun sirsa. Jadi sebelum kita menggunakan insektisida dan fungisida kimia, kita harus menggunakan yang ramah lingkungan gitu. Karena produksi atau hasil yang dihasilkan oleh tanaman budidaya itu, kalau kita menggunakan langsung bahan kimia yang berlebihan, itu akan tidak baik bagi tubuh kita maupun yang dikonsumsi oleh kita. Jadi jika pengendalian ini tidak efektif yang menggunakan bahan alami, kita terakhir ya kita menggunakan bahan kimia juga. Jadi sebelum menggunakan bahan kimia, kita usahakan dulu menggunakan bahan alami. Sekianlah dari video yang kami buat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.